Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farah Farihah dan di sini saya berkesempatan untuk mengunjungi Masjid Besar Ujung Berung di kawasan timur Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini menjadi pusat syiar Islam sejak berdiri 1813 silam, bahkan menjadi saksi bisu hadirnya Kota Bandung. Masjid persisnya terletak di Jalan Alun-Alun Barat nomor 183 Cigending, Ujung Berung, Kota Bandung. Masjid ini berada di kawasan yang cukup ramai, karena lokasinya yang berada di kawasan alun-alun dan pasar Ujung Berung. Tidak hanya itu, di sisi kiri masjid terdapat kantor Kecamatan Ujung Berung yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Ujung Berung. Masjid ini dikelilingi pagar berwarna coklat dengan 2 pintu gerbang utama yang dilengkapi gapura. Di atas gapura tampak jelas tulisan Masjid Besar Ujung Berung, Kota Bandung. Meski berada di kawasan ramai, namun suasana hening langsung terasa saat memasuki bagian dalam masjid, sehingga jemaah dapat khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Area di dalam masjid sendiri tampak sangat luas dan lapang, meski memiliki 2 lantai. Namun bagian tengah masjid dibiarkan terbuka. Saat memandang ke bagian atap masjid, jemaah bisa menyaksikan kubah masjid yang cukup besar yang didominasi warna biru, dengan hiasan awan layaknya penampakan langit. Masjid Ujung Berung ini telah mengalami beberapa kali perombakan. Dulu masjid ini berukuran 7 x 8 meter yang berdiri di atas lahan 2.500 meter pada tahun 1870. Kemudian diperluas menjadi 10 x 10 meter. Nah, masjid ini kemudian dirombak kembali pada tahun 1920. Seiring berjalannya waktu, masjid ini terus diperluas, dan sekarang masjid ini sudah seluas 9.360 meter. Di usianya yang cukup tua, masjid ini tetap menjadi pusat pengembangan agama Islam, khususnya bagi masyarakat di wilayah Ujung Berung. Sebagai pusat syiar Islam, Masjid Besar Ujung Berung ini tetap ramai dengan kegiatan keagamaan, seperti pengajian di hari Jumat malam, dan juga terdapat diskusi Islam. Keberadaan Masjid Besar Ujung Berung sendiri juga disebut-sebut menjadi salah satu saksi terbentuknya Kota Bandung. Hal itu tampak dari keberadaan alun-alun dan pasar Ujung Berung yang kerap menjadi pertanda sebuah pusat ibu kota. Bahkan, pakar sejarah Bandung, Haryoto Kunto dalam bukunya Wajah Bandung Tempo Dulu menyebutkan bahwa Bandung tempo dulu dikenal dengan sebutan West Ujung Berung, artinya Bandung merupakan bagian wilayah Ujung Berung. Terlepas dari cerita saksi awal mulanya terbentuk Kota Bandung yang kini sudah berusia 210 tahun, sejak awal berdiri masjid yang mulanya bernama Masjid An-Nur, yang dalam bahasa Arab bermakna cahaya, menjadi pusat perkembangan Islam di Kota Bandung. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Nazir Wakaf Masjid Besar Ujung Berung, Kiai Haji Sukriyadi Sambas. Menurutnya, beragam aktivitas kegiatan Islam tumbuh pesat sejak masjid ini berdiri sejak 208 tahun silam. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1800 dan berada di lingkungan yang disebut Kaum, sebuah wilayah yang meliputi lokasi-lokasi penting pada pemerintah zaman dulu, ungkapnya. Kiai Haji Sukriyadi menjelaskan bahwa artefak-artefak kaum di kawasan Masjid Besar Ujung Berung menjadi pertanda bahwa Masjid Ujung Berung merupakan pusat syiar Islam Bandung tempo dulu. Artefak-artefak itu diantaranya alun-alun yang kini menjadi alun-alun Ujung Berung.
pendopo yang kini menjadi kantor kecamatan Ujung Berung, Balai Nyuncung yang kini menjadi kantor urusan agama atau KUA Ujung Berung. Dan Bancewi atau penjara yang kini menjadi gedung BRI yang berada di samping kanan Masjid Besar Ujung Berung. Lingkungan kaum ini sama halnya dengan kawasan Masjid Raya Bandung, Jawa Barat, dan Masjid Cipaganti, yang juga dulunya menjadi kawasan pusat peradaban dan pemerintah, kata Kiai Haji Sukriyadi yang juga menjabat Ketua Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Jawa Barat. Sebagai pusat syiar Islam, Masjid Besar Ujung Berung tetap ramai dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, Jumat malam, dan diskusi Islam. Bahkan, saat bulan suci Ramadan, banyak aktivitas keagamaan digelar, mulai dari pengajian kelompok, majelis taklim, pembagian takjil, hingga beragam kegiatan sosial lainnya. Menurut Bapak, masjid itu bagaimana sih Pak sejarahnya? Oh iya, terima kasih Adik. Sebenarnya tentang sejarah masjid ini tidak ada informasi tentang sejarah masjid ini resminya kapan dibangun dan sebagainya. Tapi menurut beberapa sumber yang kita cari di sejarah Ujung Berung, masjid ini ada sekitar tahun 1800-an. Itu pada itu bersamaan dengan terbentuknya kecamatan dan alun-alun, satu paket ya, masjid ini, kemudian kecamatan dan alun-alun satu bagian yang lengkap nanti. Itu tahun resminya saya kurang bisa berikan, sekitar 1800-an. Itu intinya bisa sampai. Kemudian ada perombakan juga ya? Kalau berdasarkan pengalaman saya juga, memang beberapa kali masjid ini sudah mengalami perubahan. Di terakhir di 1998 mungkin masjid ini mengalami perubahan yang dan sampai tahun 2000 resminya ini masjid ini mulai seperti sekarang ini. Sebelumnya ya masjid memang mengalami perbaikan total perubahan mungkin di tahun 2000-an lah, perbaikan ini sampai menjadi bentuk masjid seperti sekarang. Ada masjid ini kan juga cukup besar ya Pak. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan tuh ada apa aja sih Pak? Kalau kegiatan kita kan masjid ini sama seperti halnya masjid yang lain berarti. Jadi ini ada kegiatan yang sifatnya ibadah seperti sholat, ibadah mahdoh ya, seperti sholat. Misalnya tapi di sini kita masjid juga ada madrasah yang difungsikan sebagai pendidikan bagi anak-anak kita yang untuk mencari ilmu agama tentang keislaman. Itu mungkin ada. Kemudian sekarang ini juga dinamika atau dimakmurkan oleh beberapa majelis taklim yang berkegiatan di sini, yaitu taklim ilmu yang terutama majelis ibu-ibu baik. Kemudian juga ada kajian-kajian yang diselenggarakan untuk umum. Jadi ada beberapa kegiatan lah, mulai majelis taklim ibu-ibu, madrasah bagi anak-anak, kemudian juga kajian umum, kajian biasanya ditujukan pada bapak juga ada. Itu. Tentang saya dari yang saya baca di sini itu juga ada itu ya Pak, perpustakaan. Oh betul. Orang betul di madrasah juga tepatnya di sebelah utara ini ada madrasah. Di dalam wilayah Betul ini. Ada bangunan madrasah di mana di atasnya ada juga perpustakaan, walaupun yang mungkin koleksi-koleksinya masih terbatas, tapi barangkali kalau memang ada yang merupakan sumber-sumber kajian mungkin bisa juga dijadikan referensi lah untuk bisa dilihat lah gimana buku-bukunya, koleksi-koleksinya bisa jadi membantu. Barangkali juga ada dari yang memerlukan bisa dilihat di atas. Ini sebenarnya yang kita lihat dari toilet di atas. Dari toilet kan naik ke atas. Yang itu yang samping toilet seperti. Iya.
Oh, itu boleh dinaikin ke atasnya? Boleh, boleh. Oh, itu ada perpustakaan, Mbak? Ada di atas. Ada yang jaga nggak? Kalau sini lo udah sini juga ada ya, kalau pagi-pagi ada. Dibuka kan? Sekarang ya bisa tuh tutup. Buka nggak kalau saya biasa buka. Oh. Bisa dilihat. Boleh saya ke sana? Boleh kan, nanti ada. Ada yang... Ya jadi sekarang nggak ada, sekarang nanti pagi aja, besok pagi, bisa pagi-pagi. Oh, besok ya? Kalau jam 4 enggak. Nggak ada. Oke. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Bisa diisi lah ini. Gue tamu lah semacam gue tamu ya, informasi ada ya. Sama dari. Enggak. Nanti tugas apa nanti belasan? Sejarah ini. Sejarah Islam. Oh, sejarah Islam.